Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai himpunan bagian, dan juga himpunan kesamaan dua himpunan serta inverse dari himpunan. Nah, di sini jika setiap anggota dari A juga terdapat di B, maka A dikatakan himpunan bagian dari B dan ditulis A himpunan bagian dari B atau B superset ya, super himpunan dari A. Kemudian di sini juga ada definisi dua himpunan A dan B dikatakan saling sama dengan, kita tulis A sama dengan B jika mereka mempunyai elemen yang sama, sehingga untuk membuktikan bahwa A dan B saling sama ya, A sama dengan B, kita harus menunjukkan bahwa A subset dari B dan B subset dari A. Kemudian definisi dari pemetaan himpunan inverse mana ini? Nah, ini definisi jika E subset dari A subset dari A, kemudian image apa sih namanya, fungsi dari E terhadap F adalah subset dari FE dari B, atau ditunjukkan bahwa FE sama dengan Fx di mana X anggota E. Jika H subset dari B, maka inverse image dari H terdapat terhadap F adalah subset dari F aksen H terhadap A, didefinisikan sebagai F aksen H X anggota A, Fx anggota H. Oke, sekarang kita langsung contoh soal. Nah, di sini ada tunjukkan bahwa jika F dari A ke B dan G H himpunan bagian dari B, maka F inverse G union gabung H sama dengan F inverse G gabung F inverse H, dan F inverse G irisan H sama dengan F inverse G irisan F inverse H. Kemudian kita coba buktikan ya. Sini ketahui F itu dari A ke B dan G H adalah himpunan bagian dari B. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini ya F inverse G union H sama dengan F inverse G union F inverse H, kita harus menunjukkan bahwa F inverse G union H himpunan bagian subset dari F inverse G union F inverse H, dan F inverse G union F inverse H harus subset dari F inverse G union H. Sehingga kemudian kita misalkan A1 anggota A, sehingga sesuai definisi fungsi maka FA1 itu anggota B, yang berimplikasi bahwa A1 kan anggota dari F inverse B. Nah, karena G, sebenarnya kita tahu kan ya, G dan H itu kan himpunan bagian dari B, maka G union H, G gabung H juga himpunan bagian dari B. Nah, yang ini jelas ya, A itu anggota A, ya maka fungsi dari A ya anggota B, sehingga inverse dari A itu ya inverse dari B gitu, anggota dari F inverse dari B gitu. Jadi B nya diinversekan kan jadi A lagi, maka dia anggota A gitu. Kemudian G dan H itu kan subset ya, himpunan bagian dari B, maka gabungannya juga pasti himpunan bagian dari B. Kemudian kita misalkan A itu
anggota dari F inverse dari G unionnya H apa G gabung H. Kenapa? Karena kan G gabung H itu kan anggota B, maka inverse-nya pasti anggota A. Oke, sehingga A itu misalkan kalau misalkan kita A itu ya F inverse dari G gabung H, maka ya A itu ya anggota A gitu, yang pasti himpunan bagian dari A gitu. F inverse dari G gabung H yang pasti anggota A gitu, himpunan bagian dari A. Sehingga kan kalau A itu anggota F inverse G gabung H, maka F A1 ya pasti anggota dari G union H, G gabung H, yang berarti bahwa kan FA anggota G kan, atau F A1 anggota H, ya kan, definisi gabungan. Kemudian didapatkan ya kalau FA1 anggota G, maka ya A anggota inverse dari inverse dari G gitu, maka A1 ya anggota F inverse dari B, atau kan di sini kan ya A1 ya anggota F inverse dari H, yang berarti bahwa kan ini kan A anggota F-1 ya F inverse G, atau A1 anggota F inverse H, maka yang berarti A1 anggota F inverse G gabung, atau kan di sini gabung F inverse H. Nah, ini kan udah kelihatan tuh, karena ya A1 anggota F inverse G gabung H ini mengakibatkan ini ya kan, dari sini kan ya ke sini mengakibatkan A1 anggota F inverse G gabung F inverse H. Maka sesuai dengan definisi himpunan, kan kita tahu kalau definisi himpunan bagian di sini, definisi himpunan bagian kan setiap elemen dari A juga di B, maka A gabung B A subset dari B. Kemudian ya di sini kan A1 kan ya anggota F inverse G union H, kemudian A1 juga anggota F inverse G union F inverse H, sehingga nah F inverse G union H ya pasti subset dari F inverse G union F inverse H. Nah, udah ini kan ya udah dibuktikan yang ini udah dibuktikan ya. Sekarang kita harus membuktikan yang ini, buktikan yang ini. Oke. Nah, kita misalkan A2 misalkan anggota dari F inverse G union F inverse H, yang berarti kan A itu anggota F inverse G union F inverse dari H. Dia bisa di dia kan bisa di F inverse G, atau dia bisa di F inverse H, sehingga berarti bahwa A2 itu kan anggota F inverse G atau A2 F inverse H, karena kan A2 nya bisa di F inverse G, bisa di F inverse H, sehingga berimplikasi kan ya. Jadi kalau misalkan A2 itu anggota dari F inverse G, maka ya FA2 pasti anggota G, dan FA2 juga pasti anggota H gitu kan. Atau ini kan bisa di F inverse G, atau A nya di F inverse H, sehingga FA2 pasti di anggota G, atau FA2 ya pasti anggota H, yang berarti kan FA2 pasti di anggota G gabung H, bisa di anggota G, bisa di anggota H. Dan yang berimplikasi bahwa ya kan kalau FA2 nya anggota G gabung H, maka A2 ya anggota dari N inverse G gabung H. Nah, ini kan kelihatan nih ya, karena A2 anggota F inverse G gabung F inverse H mengakibatkan yang ini, A2 itu anggota F inverse G gabung H, ini mengakibatkan ini, maka sesuai dengan definisi himpunan bagian ya berlaku ya F inverse G gabung F inverse H subset dari F inverse G
gabung H. Nah, kan udah dua nih, dua. Yang ini sudah dibuktikan kan benar, yang ini juga yang ini juga sudah dibuktikan benar ya. Nah, sehingga karena kedua-duanya berlaku kan, karena kedua-duanya berlaku kan ya, karena F inverse G union H subset dari F inverse G union F inverse H, dan F inverse G union F inverse H subset dari F inverse G union H. Sehingga menurut definisi kesamaan dua himpunan kan di sini, maka ya F inverse G union H ya pasti sama dengan F inverse G union F inverse H. Nah, yang ini kan sudah dibuktikan. Nah, sekarang yang ini silahkan membuktikan sendiri dengan menyimpulkan dari kata-kata video pembelajaran ini. Jadi yang ini ditinggalkan sebagai latihan. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.